Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailatul Holisoh dengan NIM 22381092084 akan menjelaskan dan mempraktikkan konseling anak usia dini dengan teknik bercerita atau storytelling. Teknik ini dikembangkan oleh Richard Gardner. Teknik bercerita atau storytelling umumnya digunakan untuk membantu anak memahami pikiran dan perasaannya sehingga dapat mengkomunikasikan pemahaman, nilai, dan perilaku yang lebih berarti. Ada 3 tahapan dalam teknik bercerita. Yang pertama, tahap awal ataupun tahap pembukaan. Yang kedua, tahap tengah atau tahap inti. Dan yang ketiga, yaitu tahap akhir atau tahap penutup. Berikut adalah contoh praktik konseling anak dengan teknik bercerita atau storytelling. Nama panjangnya siapa? Ahmad Subhan Maulidi. Ahmad Subhan Maulidi. Terus dipanggil? Aan. Aan. Kalau misalnya Aan, nanti ke Mbak panggil Mbak ya. Mbak siapa biasanya? Mbak Eli. Mbak Eli. Nanti Mbak Eli ke Aan panggil Mas Aan ya. Ya. Mas Aan sekarang sekolahnya di mana? Di SD Bicorong 2. SDN Bicorong 2. Mas Aan kelas berapa? 1. Kelas 1 masih. Ya. Di sekolah temennya Mas Aan banyak? Ya. Siapa aja teman-temannya? Rara, Rati, Farah, Rara, Arka, Nabil, Wawa. Di sekolah Mas Aan paling suka pelajaran apa? Pelajaran matematika. Pelajaran matematika? Ya. Terus siapa aja di kelas yang suka pelajaran matematika selain Mas Aan? Arka, Nabil, sudah nggak ada lagi. Cuman 3 orang. Terus yang guru matematikanya Mas Aan siapa? Bu Aini. Bu Aini. Iya. Bu Aini baik gak sama Mas Aan? Baik. Biasanya kalau Bu Aini ngasih soal itu sulit apa mudah? Udah. Bu Aini suka ngasih PR gak ke Mas Aan? Suka. Suka ngasih PR juga? Iya, Aan yang nyuruh. Oh, Aan minta dikasih tugas? Iya. Oke, bagus. Terus selain pelajaran matematika, Mas Aan suka pelajaran apa lagi? Nggak ada lagi. Cuma suka matematika? Iya. Oke. Biasanya kalau ada tugas matematika, temen-temennya Mas Aan itu ada yang nanya-nanya gak ke Mas Aan? Mas Aan, ini gimana cara ngerjainnya? Ini saya gak tahu gitu. Iya. Suka ada yang nanya? Iya. Terus kalau ada temen-temennya Mas Aan nanya-nanya matematika, itu Mas Aan gimana? Mas Aan bilangnya langsung bantuin apa Mas Aan jawabnya gimana? Bantuin. Langsung dibantuin. Terus kalau semisal Mas Aan ada tugas dari Bu Aini, terus teman-temannya Mas Aan gak tahu juga, tapi tugasnya Mas Aan belum selesai, itu gimana Mas Aan kalau ada temennya nanya? Punya Aan ditulis semuanya, yang tadi temennya Aan yang nggak tahu ditulis semuanya. Punya Aan ditulis juga. Langsung 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nyontek itu tadi temennya yang Aan yang nggak tahu. Oh, berarti sama Mas Aan itu temennya langsung dikasih nyontek. Iya. Oke. Terus Karena nggak tahu. kalau Mas Aan gak mau bantuin, Mas Aan bilang gimana? Bilang kerjain sendiri. Disuruh kerjain sendiri. Iya. Terus itu temennya Mas Aan langsung ngerjain sendiri apa masih minta bantuan ke Mas Aan? Minta bantuan masih. Masih gak mau ngerjain sendiri? Iya, kalau nggak mau katanya malah dimusuhin. Oh, berarti kalau Mas Aan nolak buat bantuin temennya, Mas Aan mau langsung dimusuhin? Iya. Oke. Sekarang Mbak Eli punya cerita sama mainan. Mau denger gak? Mau. Mau, oke. Di sini Mas Aan tahu gak ini apa?
Ini hewan-hewan. Dalam bentuk Ya. yang. Wayang. Oke, sekarang sebelum cerita Mbak Eli mau tanya deh. Ini hewan apa? Singa. Ini hewan apa? Macan. Harimau. Oke. Terus kalau ini hewan apa? Kucing. Ini hewan kucing. Masa tahu kucing ya? Tahu, Aan juga punya kucing di sana. Oh. Lucu. Masa pelihara kucing? Iya. Oke. Lanjut, ini hewan apa? Ini apa ya? Gak tahu. Yang biasanya makan pisang hewan apa? Hewan mutak. Monyet atau Monyet. mutak. Ya, bagus. Terus ini Singa. singa. Oke. Sekarang Mbak Eli mau Mas Aan pilih ini hewan-hewan yang tadi itu pilih 2. Mas Aan mau yang mana? Aan mau kucing karena Aan suka kucing. Oke, terus Lalu Aan mau singa. mau singa. Berarti ini ya, taruh dulu ya. Iya. Oke. Sekarang Mbak Eli mau cerita. Sini dulu, mau pinjam. Ini. Oke. Sekarang Mbak Eli mau cerita. Ceritanya kucing sama Harimau. si singa. Oke. Jadi gini. Kucing ini sama singa adalah teman, mereka itu satu sekolah. Kucing sama singa itu satu kelas. Iya. Nah, terus Kelas berapa? kelas 1. Kucing sama singa sama-sama kelas 1. Suatu hari gurunya Bu Aini memberikan tugas kepada kucing sama singa. Murid-murid, ibu mau ngasih kalian PR ya, disetorkan setelah istirahat. Tapi kucing ini suka sama matematika. Nah, kucing ini, iya ibu siap. Tapi singa merasa bingung karena singa gak tahu sama matematika. Ngerti ya? Ya. Oke. Nah, terus singa itu nanya sama kucing karena kucing ini tadi suka sama Matematika. berarti kucing ini pintar sama matematika. Matematika. Karena singa bingung, singa ini datang ke kucing. Tek tek tek. Kucing, aku tidak paham dengan tugas matematika yang diberikan Bu Aini. Ini bagaimana? Terus si kucing menjawab, singa, aku sudah berkali-kali mengajari kamu. Aku sudah berkali-kali memberitahu kamu cara mengerjakan soal yang ini. Tapi kamu tidak paham-paham. Sekarang tugasku belum selesai, kata kucing. Terus singa ini, ayo kucing bantuin aku. Kalau kamu gak mau bantuin aku kasih tahu ke guru. Terus si kucing ini menjawab, maaf singa, aku tidak bisa. Soalnya punya aku belum selesai. Coba deh kamu langsung tanya ke Bu Aini. Nah, singa ini bilang, gimana kucing? Aku takut nanti sama Bu Aini dimarahin. Terus kucing bilang lagi, gini aja singa, aku mau mengerjakan tugasku dulu, nanti kita bareng-bareng ke Bu Aini. Kamu gak takut kan kalau ke Bu Aini sama aku? Iya kucing, gak apa-apa. Nah, setelah itu kucing sama singa pergi ke Bu Aini. Nah, mereka dijelasin lah sama Bu Aini. Bu Aini menjelaskan sama singa, begini singa cara mengerjakannya, gini. Nah, setelah itu singa mengerti dan paham. Lalu tugas mereka berdua selesai. Sekarang Mbak Eli mau tanya, tadi ceritanya tentang apa? Tentang kucing dan singa. Tentang kucing dan singa. Si kucing ini gimana? Pintar matematika. Lalu singanya Gak ngerti. gak ngerti. Terus singa kalau gak ngerti bilang gimana ke kucing? Bilang minta tolong. Minta tolong. Terus kucingnya kalau gak mau tadi nyautnya gimana? Karena nggak selesai PR-nya, katanya harus Harus mau dikerjain dulu. Iya. Tapi
kucing minta maaf dulu kan ke singa. Ya. Maaf singa, aku tidak selesai. Aku mau ngerjain dulu ya. Jadi nanti kalau Mas Aan di sekolah ada temennya yang minta bantuan tugas tapi Mas Aan belum selesai, itu Mas Aan kalau nolak harus minta maaf dulu. Jadi sekarang Mas Aan tahu kan kalau ada temennya nanya Mas Aan harus ngapain? Harus minta maaf dulu. Minta maaf dulu baru nolak. Kalau Mas Aan nggak bisa, kalau bisa nggak apa-apa tolong. Tapi kalau Mas Aan nggak bisa, Mas Aan mau nolak, Mas Aan harus minta maaf Ke temannya dulu. Maaf ya temen-temen, aku belum bisa bantuin, soalnya tugasku belum selesai. Gitu ya? Ya. Oke, sip. Oke, jadi terima kasih ya Mas Aan. Mas Aan ngerti kan sama maksudnya tadi? Ngerti. Sip. Oke, berarti Mas Aan harus ingat sama pesannya Mbak Eli tadi, kalau mau nolak harus minta maaf dulu. Oke, terima kasih Mas Aan. Oke, ini boleh diambil. Terima kasih. Nih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Setelah melaksanakan praktik konseling anak dengan menggunakan teknik bercerita, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah teknik bercerita gampang-gampang sulit untuk diterapkan pada konseling anak. Karena yang pertama, konselor harus mampu mengarahkan pembicaraan. Yang kedua, konselor menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Dan yang ketiga, konselor harus mampu berpikir kreatif dalam membuat cerita yang sesuai dengan anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.